Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Anwar, saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Berau dan kali ini tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan di Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan membuat video UKIN dengan materi teks prosedur. Silahkan disimak videonya. Selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya persilahkan untuk ketua kelas untuk videoan terlebih dahulu. Teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, bagaimana kabarnya semua? Baik. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin cek kehadirannya terlebih dahulu. Silakan didengarkan namanya. Ababil, Agus Rizvinarti, Ahmad Khairi, Aldi Beriansa, Hadir Pak. Angga, Abdul Maulana, Hadir Pak. Arnelita, Asti, Krisa, Ika, Erni, Pascal, Hadir Pak. Feby, Rizka, Gavera, Gita, Haryani, Hendriani, Ilham, Julianza, Lina Wahyuni, Lola Andayani, Nurlina, Petrus, Sakidia, Rizka Putri, Serli. Ya, jadi satu orang yang hadir pada pertemuan kali ini sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Jadi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yaitu teks prosedur. Ya, jadi teks prosedur. Nah, sebelum masuk ke materi, siapa yang masih ingat atau mengetahui apa itu teks prosedur? Teks prosedur, apa itu teks prosedur? Mendengar kata prosedur, ada yang pernah ya teks prosedur? Silahkan, ada Maulana. Teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Siapa lagi? Lola. Adalah teks yang mengajarkan kepada pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu atau melakukan sebuah pekerjaan. Cara menggunakan alat memakai sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan tentang definisi teks prosedur. Berdasarkan penjelasan tadi, ada yang pernah melihat teks prosedur? Siapa yang pernah melihat? Di mana pernah melihat teks prosedur? Ada yang pernah melihat teks prosedur, langkah-langkah atau tips atau cara melakukan sesuatu? Ada yang pernah melihat? Eka, ya, di mana? Di buku resep. Prosedur apa yang pernah kalian lihat atau baca? Cara membuat bolu, ya, kue bolu. Ya, di buku resep makanan ada satu temannya. Di mana lagi selain di buku resep makanan? Kira-kira di mana lagi? Kantor polisi Pak. Di kantor polisi. Di kantor polisi kamu melihat prosedur apa? Apa tadi? Cara membuat SIM. Cara membuat SIM. Ya, itu termasuk teks prosedur. Jadi kalau kita jalan-jalan ke kantor polisi, biasanya di depan ada struktur di situ rutenya.
cara membuat SIM A atau SIM C. Pertama ada perlengkapan dulu, lengkapi berkas, kemudian teks, kemudian tes tertulis, kemudian tes langsung yang mengendarai motor. Nah, itu adalah prosedur pengambilan atau mengurus SIM. Nah, selain itu ada lagi yang pernah melihat teks prosedur selain di resep makanan atau kantor polisi. Di mana lagi kira-kira kita pernah melihat prosedur cara selain di kantor polisi? Misalnya di kantor camat atau di kendaraan sipil, itu di situ ada juga teks prosedur cara membuat KTP, mengurus KTP. Jadi di beberapa kantor memang ada di situ prosedur, teks prosedur. Nah, sekarang kita masuk ke materi kali ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah 3.2 menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Nah, ini adalah KD yang akan kita bahas. Jadi KD-nya adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran PBL, peserta didik mampu menentukan struktur dan kebahasan teks prosedur. Yang kedua, melalui kegiatan PBL, peserta didik mampu menyimpulkan teks prosedur dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut ke materi. Yang masuk ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3. Ya, yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah langkah-langkah. Yang terakhir penegasan. Ya, jadi ada 3 tujuan atau 3 struktur dari teks prosedur. Apabila ada tugas atau kalian membuat teks prosedur nantinya, maka yang 3 ini harus ada dan harus tepat. Yang namanya struktur harus sesuai, tepat. Yang pertama tujuan. Apa isi dari tujuan? Siapa yang bisa menjelaskan isi dari tujuan dari sebuah teks prosedur? Ya, enggak? Tujuannya berisi penjelasan secara umum tentang prosedur yang akan dibuat. Ya, jadi tujuannya adalah berisi penjelasan secara umum ya tentang prosedur yang akan kita buat. Misalnya mau membuat tadi apa contohnya kue bolu. Ya, kita jelaskan dulu secara umum apa itu kue bolu. Kue bolu adalah makanan khas dari mana? Ya, kita jelaskan secara umum dulu tentang kue bolu. Atau nasi goreng. Nasi goreng adalah makanan khas orang Indonesia yang harganya murah, rasanya enak. Kemudian setelah itu baru masuk di struktur yang kedua, langkah-langkah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu langkah-langkah? Isi dari langkah-langkah. Siapa? Asti. Langkah-langkahnya itu barang atau dipersiapkan dalam melakukan teks. Saya mau buat nasi goreng, cara lakukannya. Ya, jadi langkah-langkahnya adalah berisi tentang cara melakukan sesuatu. Selain itu alat dan bahan yang digunakan. Nah, itu kalau tadi tentang prosedur cara membuat makanan, berarti langkah-langkahnya, cara-caranya seperti apa, kemudian alatnya apa, bahannya apa. Itu isi dari langkah-langkah struktur yang kedua. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga adalah kesimpulan atau penegasan ulang. Apa isinya? Isinya apa? Aldi. Menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan opsional. Yang dilakukan. Oh, ini sifatnya opsional. Apa itu opsional? Bisa ada. Ya, bisa ada atau tidak ada. Nah, jadi penegasan ulang itu selain sebagai kesimpulan juga menjelaskan tentang hal-hal yang dianggap yang dianggap penting dalam langkah-langkah itu. Apa yang dianggap penting atau bisa menambah, misalnya buat makanan yang bisa menambah
belakang. Untuk menambah cita rasa atau untuk menambah estetika nasi goreng, kita tambah sedikit irisan bawang putih atau irisan yang bisa dijadikan hiasan, yaitu penegasan hal-hal yang dianggap penting menambah selain dari langkah-langkah itu. Jadi ini ada 3 dari struktur teks prosedur. Sebelum kita lanjut, kita akan menonton video pembelajaran video tentang teks prosedur. Silakan disimak videonya, kemudian nanti saya akan berikan pertanyaan berkaitan dengan video-video yang kalian simak atau tonton. Silakan ditonton videonya tentang cara belajar yang efektif.
Ya, itu tadi salah satu video yang berkaitan dengan prosedur, berkaitan dengan tips cara video tadi isinya tentang apa? Tentang apa? Saya tahu tentang cara yang belajar yang efektif. Ada yang bisa mengulang sedikit penjelasannya tentang apa saja, bagaimana cara belajar yang efektif berdasarkan video tadi? Ya, Aldi, silakan. Jadi pada video tersebut menjelaskan cara yang belajar efektif. Nah, tadi itu terdapat berbagai cara. Yang pertama, kita harus memiliki mindset yang benar. Karena kalau kita memiliki pikiran yang benar untuk melakukan belajar pasti dan memiliki tujuan, pasti kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua itu harus mempunyai guru yang benar. Karena misalnya kita mau belajar matematika, terus kita pergi ke guru biologi, pasti itu nggak mungkin. Jadi kayak kita harus belajar kepada orang-orang yang benar paham tentang materi tersebut. Kemudian waktu yang benar. Di sini maksud dari waktu yang benar itu belajar itu tidak boleh ikut semalam. Misalnya besoknya ulangan, tiba-tibanya pas malamnya baru belajar. Kemudian atau misalnya dia belajar tapi sehari aja 10 jam, tapi lebih baik itu belajar setiap hari tapi cuma 30 menit. Kemudian cara yang benar. Kalau yang cara yang benar ini sesuaikan pada diri kita. Biasanya kan ada orang yang belajar itu sukanya mendengarkan musik. Terus ada juga yang belajar harus tidak mendengarnya. Jadi kita harus menyesuaikan terhadap diri kita dalam cara yang benar. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya Aldi. Itu tadi pemaparan ulang tentang cara belajar yang efektif yang disimak dari video. Ada lagi? Siapa tahu ada lagi satu orang yang bisa menjelaskan selain pendapat Aldi, siapa lagi? Yang perempuan misalnya, yang perempuan siapa? Yang mengambil pelajaran dari video tadi tentang cara belajar yang efektif apa saja? Priska, tadi yang sempat disimak apa saja tentang belajar efektif tadi? Sedikit, Priska. Terdapat lima cara Cara ya. yang efisien dalam belajar. Pertama itu mindset yang benar atau campur pikiran. Kemudian guru yang benar. Terus waktu yang benar, cara yang benar, dan lingkungan yang benar. Dengan cara, guru, waktu, yaitu berkaitan semua dengan cara belajar yang efektif. Ya, berikan tepuk tangan ke temannya. Jadi dari video di atas yang disimak, kita bisa mengetahui cara belajar yang efektif. Kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa menambah pemahaman, pengetahuan tentang cara belajar yang efektif. Nah, ini salah satu tujuan kenapa kita harus belajar cara membuat teks prosedur dari pelajaran bahasa Indonesia, agar kita bisa memberikan pengetahuan kepada orang lain apa yang kita ketahui, prosedur apa tentang cara melakukan sesuatu yang kita ketahui, kemudian kita tulis dalam teks prosedur, kemudian orang lain yang membacanya, maka orang lain akan menambah pengetahuan dan wawasannya mengenai teks prosedur atau cara melakukan sesuatu. Baiklah, kita lanjut ke materi kebahasaan. Ya, kebahasan teks prosedur ada berapa? 5. Ya, ada 5. Yang pertama, banyak menggunakan kata teknis. Kemudian banyak menggunakan kata kerja relatif. Apalagi menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Apa? Konjungsi kata, ya, kata penghubung. Apa saja contoh konjungsi kata penghubung? Kemudian, lalu, apalagi ya? Setelah itu, ini banyak ditemukan di teks prosedur nantinya. Setelah itu masukkan gula, lalu tambah,
Kejap selanjutnya akan banyak kata penghubung konjungsi yang menandakan urutan waktu. Kemudian banyak menggunakan pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Apa? Juli tadi mengajak ya. Jadi pernyataan persuasif itu mengajak. Beda dengan imperatif. Imperatif itu perintah, kalimat perintah ya. Jadi keduanya digunakan dalam teks tersebut. Ada persuasif, ada imperatif, ada perintah, ada mengajak. Kemudian yang terakhir banyak menggunakan alat atau perincian yang menjelaskan tentang alat dan bahan. Misalnya cara membuat kue banyak menggunakan perincian, takaran, gulanya berapa, airnya, itu banyak menggunakan seperti itu. Ini kalau teks prosedurnya berupa makanan, banyak menggunakan perincian. Nah ini adalah salah satu kebahasan dari teks prosedur. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang struktur dan kebahasan teks prosedur yang kita bahas? Silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya yang bertanya. Seperti biasa, saya bertanya kepada orang yang tidak fokus. Ya, jadi pembahasan hari ini adalah struktur dan kebahasaan. Yang ingat, struktur dan kebahasaan. Struktur ada 3, kebahasaan ada 5. Jadi sebelum kita lanjut pembagian kelompok, saya akan bertanya melalui game. Ya, jadi kita seperti biasa game dulu. Untuk apa? Tujuannya untuk menambah motivasi, semangat untuk supaya kalian lebih konsentrasi dalam belajar. Jadi kita game terlebih dahulu. Gamenya yang mudah. Gamenya mungkin sudah pernah, yaitu gajah dengan semut. Ya, gajah semut. Menjawabnya harus cepat. Suaranya nyaring dan cepat. Nah itu intinya, cepat dan nyaring. Kalau saya katakan gajah, kalian mengatakan besar. Ya, besar. Kalau saya mengatakan semut berarti kecil. Ya, kecil. Ya, jadi gajah besar, semut kecil. Tapi tangannya, ya tangannya. Kalau saya mengatakan gajah, kalian harus mengatakan kecil. Besar. Ya, besar. Besar. Kalau saya mengatakan semut berarti kecil. Ya. Ya ingat, gajah besar, semut kecil. Ya. Tidak bisa semua. Ya mungkin semuanya bisa fokus, konsentrasi. Kalau konsentrasi pasti bisa. Ya kita mulai. Kita mulai dari depan ke belakang. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Apa gajah? Kecil. Gajah lama konsentrasi. Ya, jadi gagal, konsentrasinya gagal. Hukumannya mengulang materi kita tadi. Ada berapa struktur dan teks prosedur? Ada 3. Yang pertama tujuan, langkah-langkah, ya, dan bulan, ya, seluruh. Nah baik, kita lanjut. Masih ada yang sampai dapat yang fokus, sampai dapat yang benar-benar konsentrasi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Ya betul. Ya betul. Tepuk tangan dulu untuk. Ya. Kita lanjut game kedua. Kalau saya katakan Ilham mengatakan pegang pulpen, Ilham mengatakan pegang kepala, Ilham mengatakan pegang telinga. Kalau ada kata Ilham mengatakan berarti harus pegang, dilakukan. Kalau tidak ada kata Ilham mengatakan berarti tidak dilakukan. Ya ingat, jadi harus fokus. Ilham mengatakan. Kalau tidak ada kata Ilham mengatakan berarti jangan dilakukan. Kita coba dulu sekali. Ilham mengatakan pegang kepala.
Oh ya sudah. Berhenti fokus. Ya dari sini ya yang berdiam. Dari sini dulu ya. Oh semuanya ya. Dari sini yang dipantau. Ilham mengatakan pegang hidung. Ilham mengatakan pegang kepala. Ilham mengatakan pegang buku. Pegang rambut. Ya, pembahasan teks prosedur ada berapa? Ada 5 apa saja? Teknis, kreatif, fungsi, persuasif dan ya alat dan perincian. Sekali lagi. Semoga supaya fokus. Ya, supaya fokus sekali lagi. Langsung. Oh di belakang udah pernah dapat ini. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Ya ini kecil. Untung dah begini. Ya sudah fokus. Nah berarti sudah fokus. Baik, kita lanjut untuk pembagian kelompok untuk mengerjakan lembar LKPD. Tapi sebelum membagi kelompok, saya mau membagi kelompok secara heterogen atau merata supaya tidak terjadi koreksi. Jadi secara merata. Saya minta yang peringkat pertama sampai 5 di kelas 10 siapa? Peringkat pertama sampai 5. Silahkan maju ke depan. Peringkat pertama sampai 5 nantinya menjadi ketua kelompok. Silakan. Siapa? Silakan maju. Ya, silakan peringkat pertama sampai 5. Ya, siapa lagi perempuannya? Silakan. Peringkat pertama sampai 5. Siapa? Serli. Ya, silakan. Siapa lagi satu? Ya. Ya, jadi peringkat pertama sampai 5 ini akan menjadi ketua kelompok nantinya. Jadi ada 5 kelompok. Yang pertama kelompok 1 ketua kelompoknya Juldi, kemudian Aldi, Serli, Babil dengan Eka Reris. Nah, ini ada 5 kelompok nantinya menjadi ketua. Yang di meja silakan berhitung 1 sampai 5. Hitungannya mulai dari sini sampai sini. Salah ya, bertanya 5. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4, berapa? 5. 1, 4, 5. 1, 3, 1, 3. Ya, silakan. Ketua kelompoknya sudah ada semua, kemudian anggotanya sudah semua. Silakan gabung dengan anggota kelompoknya masing-masing, buat kelompok dengan meja bundar. Ya, silakan diangkat mejanya supaya tidak bingung. Ya, silakan buat kelompok ini kalau tidak. Silakan. Gimana sudah semua di kelompoknya ya? Sudah bundaran.
soal ini di lembar ketiga diisi. Nah, silakan dicari strukturnya, tentukan, kemudian pembahasan apa yang kalian dapat. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya mengenai pengerjaan lembar LKPD. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di depan. Ya, tulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Kemudian baca teks prosedur, tentukan di dalamnya struktur dan kebahasaan di dalam teks prosedur. Silakan yang mau bertanya, silakan bertanya. Tulis nama kelompoknya di halaman pertama. Ya, jadi waktunya 15 menit ya. Silakan 15 menit didiskusikan antara kelompok. Didiskusikan selama 15 menit tentang soal-soal yang akan dikerjakan di lembar kedua dan ketiga. Ya, bisa kau tandai aja, nanti yang tandai ini apa masuk di mana.
teman-teman kelompoknya masing-masing. Coba cari aja yang di situ. Aja.
Dan silakan 5 menit lagi selesaikan diskusi kelompoknya masing-masing.
Baik, waktunya sudah habis waktu untuk diskusi KPD. Saya persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi siapa kelompok 1? Silakan untuk kelompok 1 dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain bisa menyimak, nanti kalau ada yang ditanyakan ditanggapi atau diberikan masukan. Silakan pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Handayani, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, di sini kami mencari struktur dari teks prosedur. Di sini yang pertama strukturnya itu tujuan. Kami mendapatkan pada paragraf pertama, yaitu gaya rambut bob pendek ini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Kemudian struktur yang kedua yaitu langkah-langkah terdapat pada paragraf selanjutnya, yaitu pertama, keringkan dengan handuk. Kedua, gunakan produk styling. Tiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Dan terakhir, tambahkan kesan bervolume terisi penuh. Itu termasuk ke dalam langkah-langkah. Kemudian di sini kami tidak menemukan adanya penegasan ulang atau kesimpulan karena itu bersifat opsional. Kemudian kami mencari kaidah kebasahan dalam teks prosedur. Yang pertama, kata kerja imperatif kalimatnya: keringkan rambut sambil dipijat perlahan dan gunakan sisir sikat bulat. Pada pernyataan persuasif kami tidak mendapatkan kalimatnya. Kata teknis itu produk styling, blow dry, hair dan hair dryer. Fungsi penjumlahan kalimatnya: dengan begitu rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Kemudian deskripsi alat kalimatnya: pastikan menggunakannya di batang rambut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Silakan dari kelompok 2, 3, 4 atau 5. Jika ada yang mau bertanya, mau menanggapi atau mau memberikan masukan, silakan saya berikan kesempatan 1 atau 2 orang. Siapa yang mau bertanya mengenai presentasi dari kelompok 1 atau ada yang mau memberikan masukan, silakan. Siapa? Eka, silakan kalau ada yang mau ditanyakan berjalan. Silakan berdiri. Apanya yang mau ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menambahkan dalam persuasif kelompok kami berdasarkan kan mengajak, dan di situ ada menggunakan produk styling dalam perawatan rambut seperti selanjutnya. Dia mengajak untuk menggunakan produk styling dan juga dirawat dengan menggunakan serum. Itu kayaknya saya masuk dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, itu termasuk masukan. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Ya, Shirley. Kami menanggap dari kelompok 5. Ya. Gunakan itu termasuk kata imperatif karena di situ kan kata umumnya itu guna, dan itu termasuk kata imbuhan belakangnya itu. Nah, itu gunakan itu termasuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Karena di situ mengajak yang membedakan seorang menggunakan sesuatu. Ya, jadi ini mengenai imperatif dan persuasif yang gunakan. Apakah termasuk kata gunakan ini termasuk imperatif atau persuasif? Di sini tadi kelompoknya mengatakan itu persuasif, ya, mengajak. Kemudian ditanggapi di sini Shirley kelompoknya itu perintah, imperatif. Ada pernyataan lain atau ada masukan lain tentang gunakan termasuk persuasif atau imperatif? Ada pendapat lain? Siapa yang bisa
kata gunakan, apakah termasuk persuasif atau imperatif menurut kelompok lain? Atau kelompok sendiri bagaimana menurut kalian? Apakah termasuk persuasif atau imperatif gunakan? Kalau untuk kata gunakan menurut kami termasuk kata imperatif. Imperatif berarti perintah. Alasannya ada beberapa contoh ya. Di situ ada contoh ya di situ. Contoh kata imperatif ada. Ada. Bukannya Ya, jawabnya oh ya. Ya jadi tadi perhatikan ada contoh di situ contoh-contoh kata imperatif biasanya imbuhan ada imbuhannya. Nah, itu termasuk imperatif berdasarkan dari contoh yang ada di buku paket. Ada beberapa imbuhan kata kerja imperatif. Baiklah, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 atas kerjanya. Ya, kita lanjut di kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kelompok kami ingin menyampaikan yang kami dapat dari struktur teks eksplanasi tentang kiat menata rambut teks prosedur. Nah, tujuannya itu gaya rambut bob pendek ini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus dilakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Kemudian masuk di langkah-langkah. Yang pertama itu keringkan dengan handuk. Kedua, gunakan produk styling. Yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Yang keempat, tambahkan kesan bervolume terisi penuh. Di bagian kesimpulan kami tidak mendapatkan kesimpulannya. Terus kaidah kebahasannya yang pertama kata kerja imperatif itu keringkan, gunakan, pastikan, tambahkan. Terus pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif kami tidak temukan di dalam teks ini. Terus kata teknis. Kata teknis itu styling, blow dry. Konjungsi. Konjungsi yang kami dapat lalu, karena, dengan begitu. Dan deskripsi alat. Gunakan sisir sikat bulat dan pengering rambut, lalu arahkan dryer ke bagian akar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok yang lain jika ada yang mau ditanyakan, ditanggapi atau memberikan masukan. Saya persilahkan mungkin 1 atau 2 orang yang bisa memberikan masukan, tanggapan atau pertanyaan mengenai hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa silakan yang mau memberikan pertanyaan atau masukan. Kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Oh ya, ada Ababil. Kelompok 4, silakan. Mau bertanya atau menanggapi silakan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghani Bayi dari kelompok 4. Kenapa gunakan sisir sikat bulat dan pengering rambut? Itu termasuk kata deskripsi alat.
Ya. Tadi itu disebutkan. Iya. Ya, silakan dijelaskan mengapa ini termasuk deskripsi alat. Tadi kaidah kebahasaannya yang tentang deskripsi alat, salah satunya itu menggunakan sisir sikat, bulat, dan pengering rambut. Kenapa kami bilang deskripsi alat? Karena di situ ada alatnya, yaitu sisir sikat bulat dan pengering rambut. Ya, di situ ada benda, ada alatnya. Bagaimana? Ada lagi dari kelompok lain? Ya, jadi gunakan sisir rambut dan apa itu? Dan pengering rambut. Pengering rambut itu ya bisa menjadi kalimat imperatif, juga bisa masuk di deskripsi alat, cara menggunakan alat. Ya, tadi ada penjelasan cara menggunakan alat. Tapi di situ ada juga kutipan kalimatnya, katanya gunakan, berarti bisa masuk di imperatif juga, ya bisa gunakan. Ya, jadi itu tadi sudah benar dari kelompok 2, itu termasuk deskripsi alat, cara menggunakan sisir rambut dan pengering, ya sudah benar. Ya, kita lanjut ke kelompok 3, sebelumnya memberikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya baik, kita lanjut presentasi dari kelompok 3. Saya persilakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umum itu ada di paragraf pertama dengan kalimat gaya rambut bob pendek ini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Terus deretan penjelasannya itu ada di nomor 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 keringkan dengan handuk, yang 2 gunakan produk styling, yang 3 blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Nomor 4, tambahkan kesan bervolume. Itu kata imperatif tidak ada, interpretasinya tidak ada. Kesimpulannya berdasarkan kelengkapan strukturnya, teks prosedur tersebut menjelaskan tujuan dan kegiatan tersebut dan langkah-langkahnya saja. Penulisnya tidak menuliskan penjelasan pada teks tersebut. Itu kaidah pembahasannya. Kata kerja imperatifnya ada pada kalimat keringkan, gunakan, kembangkan, pastikan, dan arahkan. Terus kalimat pernyataan persuasifnya tidak ada. Kalimat kata teknisnya ada di styling, extra glow, blow dry, dan yang terakhir. Kalimat konjungsi penjumlahan ada lalu dan. Ada dua, lalu dan. Kalimat deskripsi alat ada handuk, pengering dan pengering rambut. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, ini tadi presentasi dari kelompok berapa? 3. Kelompok 3, silakan yang mau bertanya atau mau menanggapi, memberikan masukan, silakan dari beberapa kelompok. Ada? Mau bertanya? Armelita, yang lain bagaimana tentang presentasi dari kelompok 3? Silakan bertanya jika ada yang mau bertanya mengenai kaidah kebahasaan dan struktur kebahasannya atau struktur teks prosedur. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Lola. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan di bagian kesimpulan.
Ya, jadi bagian ditanyakan bagian kesimpulannya, apakah itu kesimpulan teks dari prosedur yang kalian baca yang ditulis oleh penulisnya, atau kalian buat sendiri tadi? Berarti buat sendiri. Ya, jadi itu adalah kesimpulan kelompok 3 berdasarkan teks LKPD-nya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sebelum lanjut, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik, kita lanjut presentasi ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya, kerja LKPD-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali akan memberikan Hasil analisis pertanyaannya. berikan analisis dari analisis kami. Yang pertama itu struktur teks prosedur, tujuannya atau pernyataannya itu gaya rambut bob pendek ini mulai disukai lagi meski tidak sederhana. Untuk gaya rambut seperti juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut dengan baik, yaitu sebagai berikut. Langkah-langkah itu meliputi: 1. Keringkan dengan handuk, 2. Gunakan produk styling, 3. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu, 4. Tambahkan cat berguna. Untuk kesimpulan kami yang selamatkan itu, kalau kalian menggunakan prosedur ini, pertama kata kerja inspiratif kami menambahkan keringkan, gunakan, pastikan, dan kembangkan. Pernyataan persuasif tidak ada. Kata teknis, styling, extra glow, dan blow dry. Kondisi penggunaan tidak ada. Deskripsi alat, gunakan mesin dengan ukuran yang benar. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi presentasi dari kelompok 4 hasil dari diskusinya. Silakan dari kelompok 1, 2, 3, dan 5 jika ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan atau ditanggapi atau diberikan masukan. Siapa? Silakan. Ilham. Berikan pertanyaan. Ya. Silakan. Juli. Ada yang bertanyakan, Juli? Aldi? Dada. Dari kelompok berapa? 5? Siapa? Tidak ada. Ya, berarti dari presentasi kelompok 4 semuanya sudah dapat dipahami, dimengerti. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, baik, kita lanjut ke kelompok terakhir. Kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan kelompok 5 presentasikan hasil diskusi lembar LKPD-nya. Saya diskusi dari kelompok 4. Amin. 5. Ini membacakan struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuannya yaitu gaya rambut pendek yang sederhana dengan perawatan yang benar. Yang kedua, dari penjelasnya yaitu yang kedua langkah-langkah. Yang pertama, keringkan dengan handuk. Yang kedua, gunakan produk styling. Yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Yang keempat, tambahkan cat berguna. Kesimpulannya tidak ada. Yang kedua, saya akan membacakan kaidah kebasahan teks eksplanasi. Kata kerja imperatif. Yang pertama, keringkan rambut sambil pijat perlahan. Yang kedua, pastikan penggunaan untuk batang rambut. Yang ketiga, gunakan sikat pemandangan pemilik rambut. Pernyataan persuasif tidak ada. Kata teknis, styling sama extra glow. Konsumsi penyembuhan masih terlihat sederhana. Ada beberapa langkah, padahal cara ini bisa membuat rambut patah, lalu dan deskripsi alat sertifikat dryer. Sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Arnelita, silakan. Ya, Arnelita, kalau ada yang bertanyakan silakan bertanya. Siapa? Abami? Silakan, kalau ada yang ditanyakan.
dari kelompok 2, 3, jika ada yang mau ditanyakan silakan, atau mau ditanggapi, diberikan masukan, dapat? Ya silakan nanti. Tadi kan ekstrakurikuler itu menjadi termasuk kata teknis. Nah, ekstrakurikuler itu namanya maknanya apa? Termasuk kata teknis. Ya. Maknanya apa? Alasannya mengapa itu termasuk kata teknis? Apa sih tahu yang membuat tadi yang menulis seperti apa? Ya silakan berdiri. Ini ada kalimat rambutnya di bawah pemahaman dengan estrago. Estrago itu artinya mengerahkan dan menghaluskan. Jadi Mencerahkan. Jadi itu termasuk kalimat. Bagaimana kelompok berapa ini? Kelompok 2. Apakah ada yang mau ditanggapi lagi dari jawaban dari kelompok 5? Lebih cerah. Iya, Mas. Paham. Sudah dipahami atau dimengerti. Baiklah, ini kan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya, jadi semua kelompok sudah melakukan presentasi. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mejanya diangkat supaya tidak silakan. Meja sama kursinya diangkat. Jangan lupa lembar LKPD-nya. Lembar LKPD-nya semuanya sudah dikumpul. Setiap kelompok ada 5. Ya sudah ada 5. Ya jadi tadi kita sudah melakukan presentasi untuk mengerjakan lembar LKPD. Saya lihat tadi semuanya sudah aktif berbicara, menanggapi. Kemudian kerja kelompoknya juga sudah kerja kelompok semuanya. Artinya untuk lembar LKPD ini sudah dipresentasikan dengan baik. Jadi kegiatan selanjutnya adalah menyimpulkan dari materi hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Satu orang memberikan kesimpulan materi yang kita bahas tadi. Ya silakan, Juli. Kesimpulan yang kita dapatkan dalam pelajaran hari ini, yang pertama itu struktur dari teks prosedur, mulai dari tujuan, langkah-langkah sampai penegasan ulang yang bersifat opsional. Lalu adapun yang kita pelajari selanjutnya itu tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur tersebut, mulai dari terdapatnya kata-kata teknis, adanya kata kerja imperatif, banyak menggunakan konjungsi, alat, dan perincian. Ya itu tadi kesimpulan dari Yuli. Berikan tepuk tangan untuk Yuli. Ya jadi tadi sudah dijelaskan kesimpulan dari
pelajaran kita hari ini, yaitu struktur dari teks prosedur ada 3, yaitu tujuan, apalagi langkah-langkah dan penegasan bulan. Kemudian ada kaidah pembahasannya ada 5. Nah, ini semua diisi tadi di lembar LKPD. Selain itu ada 3 jenis teks prosedur secara umum. Yang pertama adalah teks bertema kebiasaan hidup, kemudian teks bertema aktivitas tertentu, dan yang terakhir teks bertema penggunaan alat. Untuk penggunaan alat ini mungkin dalam keseharian sudah sering menemukan cara menggunakan alat dengan baik, misalnya cara menggunakan setrika, cara merawat motor, cara apa lagi yang biasa dilakukan yang berkaitan dengan alat di kegiatan sehari-hari. Selain menggunakan setrika atau motor, apa lagi? Cara merawat mobil, apa lagi? Ya, jadi kegiatan teks prosedur yang ketiga ini mungkin setiap hari kalian temukan. Jadi selalu ditemukan. Dan terakhir, seperti biasa untuk melatih atau kemampuan kalian, seperti biasa kegiatan terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasinya seperti biasa menggunakan HP. Silakan HP-nya dinaikkan, kerjakan evaluasi di HP-nya menggunakan Google Chrome. Soalnya atau link soal sudah saya bagikan di grup kelasnya. Nah, silakan dibuka grup kelas, kemudian dikerjakan soal evaluasinya. Jaringannya, wifi-nya kalau ada yang kehabisan kuota, silakan pakai wifi sekolah atau wifi saya. Ini mengulang lagi. Kamu hati? Coba kita kalau mati yang waktunya 10 menit. Silakan 10 menit mengerjakan lembar evaluasi. Dan baca-baca di sini. Nah, silakan waktunya 10 menit dikerjakan lembar evaluasinya. Jika ada kendala untuk masuk ke link, silakan konfirmasi. Ya, dikerjakan baik. Waktu masih ada 7 menit. Itu sudah
Ya, 5 menit lagi. Silakan, waktunya 5 menit lagi. Sudah 100, masih ada yang minum. Itu apa? Siapa sinurina tak? Sikit-sikit. Tidak gitu. Nah, ya. Ya, 3 menit. Silakan dicek-cek lagi yang sudah selesai sebelum dikirim. Dicek lagi waktunya 3 menit lagi. Silakan dicek sebelum dikirim. Sudah ada beberapa nilai yang masuk. Ya, sudah ada beberapa. Ada yang dapat 100. Ya, silakan. Beberapa orang lagi belum mengirim. Waktunya sudah mau habis. Ya, 1 menit. Ya, jadi silahkan dikirim, HP-nya disimpan, sudah selesai, waktunya sudah habis untuk lembar evaluasi. Nah, baiklah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, cukup sampai di sini. Materi teks prosedur. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas teks prosedur di KD 4.3, yaitu penilaian keterampilan, yaitu memproduksi teks prosedur. Ya, jadi materi selanjutnya adalah 4.3 untuk memproduksi teks prosedur. Sampai di sini pembelajaran kita pada siang ini tentang materi teks prosedur. Saya berikan tadi ketua kelas saya memimpin doa. Wakilnya, ya, wakil ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran diakhiri. Teman-teman, bagi pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Selalu saya ingatkan tetap jaga kesehatan. Ya, jadi tetap jaga kesehatan sehingga bisa sekolah setiap hari dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.